Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Eko Wahyono, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Hari ini 15 September merupakan suatu hari yang bersejarah ya bagi kami dokter-dokter penyakit dalam yang juga merawat pasien-pasien dengan gangguan di dalam sel-sel darah. Hari ini mulai tahun 2004 ditetapkan sebagai Hari Kepedulian terhadap limfoma maligna. Limfoma maligna merupakan suatu bentuk keganasan di jaringan limfatik yang bisa mengenai semua orang. Sebagaimana kita ketahui, jaringan limfatik adalah merupakan suatu jaringan sebetulnya yang memberikan perlindungan terhadap tubuh kita, karena dia menghasilkan yang biasa kita kenal dengan dalam tanda petik kekebalan tubuh kita ya, antibodi. Tetapi karena satu dan yang lain hal, sel-sel yang ada di dalam jaringan limfatik itu bisa berubah sifatnya. Yang awalnya dia bekerja karena kebutuhan atas sesuatu untuk melindungi tubuh, tetapi dia bisa berubah kemudian tidak terkendali, yang menyebabkan produksinya terus-menerus bertambah dengan banyak. Dan karena kondisi produksi yang berlebihan ini akan menyebabkan terjadinya pembesaran dari kelenjar-kelenjar getah bening, yang kemudian secara klinis akan nampak sebagai benjolan-benjolan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk atau salah satu manifestasi dari kondisi limfoma maligna itu. Bertambah hari, kasus limfoma maligna itu makin lama makin bertambah banyak. Meskipun sampai sekarang kita belum tahu pasti apa sih yang menyebabkan limfoma maligna itu bisa terjadi. Akan tetapi dari serangkaian penelitian, dari serangkaian pengamatan epidemiologis bisa didapatkan bahwa ada faktor-faktor tertentu yang bisa memunculkan terjadinya limfoma maligna itu. Terutama hal ini sangat berkaitan dengan bagaimana pola hidup kita. Tentu juga ada hal lain yang kita tidak bisa kendalikan. Salah satu diantaranya adalah usia. Semakin bertambah usia, maka angka kejadian limfoma maligna ini bisa bertambah. Dan dari literatur diketahui rata-rata kebanyakan limfoma maligna itu didapatkan pada usia 55 tahun ke atas. Meskipun juga bisa terjadi pada usia-usia sebelum itu, antara 15-30 tahun juga bisa terjadi. Tetapi angkanya bertambah banyak kalau sudah mencapai usia 55 tahun. Dan juga jenis kelamin. Ternyata laki-laki memiliki angka kejadian yang lebih tinggi daripada wanita. Juga obesitas, merokok. Ini juga menjadi faktor-faktor yang bisa memicu munculnya kondisi limfoma maligna ini. Dan kalau kita lihat tadi kan ada beberapa hal sebetulnya yang bisa kita kendalikan. Jadi kalau kita lihat risk factor itu atau faktor risiko itu bisa kita lihat ada yang tidak bisa dikendalikan atau unmodifiable, misalnya usia, misalnya jenis kelamin, atau ada gen-gen tertentu yang memang dibawa oleh leluhurnya. Sebagaimana kita ketahui, seperti halnya keganasan-keganasan yang lain, limfoma maligna ini juga memiliki kecenderungan pada orang-orang yang pada generasi-generasi sebelumnya juga memiliki limfoma maligna. Nah, hal-hal ini tidak bisa dikendalikan. Tetapi ada juga hal lain yang bisa dikendalikan, seperti misalnya bagaimana merokok, bagaimana obesitas, bagaimana disaktivitas. Artinya kita tahu akhir-akhir ini dengan semakin berkembangnya teknologi membuat kita menjadi termanjakan, sehingga kita lebih banyak duduk diam. Apalagi sekarang dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya sistem sosial gitu ya, yang memungkinkan kita kemudian dengan duduk-duduk di rumah saja semuanya kelar. Mau makan bisa pencet online datang, mau beli baju online datang, begitu ya. Nah, hal-hal ini kemudian menyebabkan kita kemudian menjadi aktivitasnya kurang, dan ini juga menjadi salah satu pemicu munculnya limfoma maligna ini. Sehingga dengan begitu
kita mesti mawas diri. Kita mesti berintrospeksi pada diri sendiri. Apakah yang kita lakukan dalam keseharian itu tidak kemudian menyebabkan sesuatu yang kurang baik bagi kita? Yang termasuk salah satu diantaranya bisa menyebabkan terjadinya limfoma maligna ini. Di samping itu juga ada hal lain. Ada beberapa infeksi, terutama infeksi virus ya, yang bisa menyebabkan atau menjadi risk factor atau faktor risiko untuk terjadinya limfoma maligna ini. Seperti misalnya infeksi hepatitis C, misalnya infeksi herpes, atau infeksi Epstein-Barr virus. Ini adalah infeksi-infeksi virus yang bisa memunculkan atau bisa men-trigger, bisa merangsang untuk terjadinya limfoma maligna ini. Karena itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat perlu kita perhatikan. Bagaimana kita mesti melakukan hal-hal yang sehat dalam hidup kita dengan cara melakukan aktivitas yang baik, melakukan asupan-asupan gizi yang baik dan benar, yang cukup, tidak berlebih. Dan kita juga mengendalikan pola hidup kita, tidak merokok. Dan yang terpenting lagi adalah bagaimana kemudian kita mawas diri. Kalau ada sesuatu yang terkait dengan limfoma maligna ini, terutama gejala yang seringkali dimunculkan adalah adanya benjolan di leher, benjolan di ketiak, benjolan di di pelipatan paha, begitu ya. Yang benjolan itu tidak terasa sakit. Kita mesti waspada bahwa itu mungkin adalah limfoma maligna. Meskipun tidak semua benjolan itu adalah limfoma maligna. Karena sebetulnya benjolan-benjolan di tempat itu, atau yang dalam tanda petik kita biasa menyebut dengan kelenjar begitu ya, itu sebetulnya sebagian besar seringkali diakibatkan karena adanya infeksi. Dan hanya sebagian kecil saja yang itu menjadi bagian dari gejala-gejala dari limfoma maligna. Tentu tidak hanya benjolan itu, tapi ada hal lain, misalnya adanya penurunan berat badan yang terus, kemudian adanya meriang-meriang gitu ya, berkeringat dingin di malam hari. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi gambaran awal bagaimana limfoma maligna itu bisa terjadi pada seseorang atau bisa dirasakan oleh seseorang. Nah, kalau ada hal-hal seperti ini, maka sebaiknya segera dideteksi dengan lebih baik dengan berkunjung ke sarana kesehatan. Dan insya Allah kami di Rumah Sakit Muhammadiyah dengan senang hati akan menerima kalau panjenengan mau memeriksakan diri kalau memang ada gejala-gejala seperti itu. Demikian uraian singkat tentang limfoma maligna yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberi perlindungan pada kita dan kita selalu sehat dalam menjalani hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.